البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nitya dicorongko gangsal nun inggih Mau'idatul Hasanah ingkang dipun kalasirani dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Rama Kyai Haji Haris Shadaqah. Dumateng panjenenganipun Rama Kyai Haji Haris Shadaqah wekdal miwah pangginan kawula semenggaaken nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah khairi khalqillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Fadal fadilah al-muhtaramin Bapak Yahdi Muqaddimatihim Khinal Mukarram Ibnil Mukarram Kyai Haji Abdan Bapak Kepala Rahan Hadirin Poro pengurus takmir masjid Baitul Mustaqim, hadirin hadirat rahimakumullah, hafizunallah wa iyyakum ajma'in, amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah wa syukurillah. Sesarengan kita saged dherekaken kepadipun para panitia pembangunan Masjid Baitul Mustaqim ingkang wonten ing wekdal dalu menika ngawontenaken tasyakuran syukuran ketinggalaken raosipun awit para panitia sampun paripurna sampun rampung anggenipun merehab Masjid Baitul Mustaqim dalam waktu kurang lebih 3 tahun 7 bulan, menghabiskan biaya 3.700.000.000. Itu ingkang informasi kang kula tampi. Panitia pun lali duit semono kita kondi piye carane. Niku biasane pun lali bareng-bareng karo pun ilang kesele. Saiki katut nyawang peti katut manah kang remen apike ngaten kita donga sareng-sareng muga-muga sing melu andil bangun masjid iki sedekah jariyahipun dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Kanten derek dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mambana masjidan saghiran kana au kabiran banallahu lahu baitan fil jannah. Akhrajahu Tirmidzi. Sapa wong sing bangun masjid iki, masjid apa cilik apa gedhe, turunane akeh apa sithik, daya badhepun bangunaken Gusti Allah omah benjang wonten ing swarga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mila sing kudu melu bantu ya melu syukur karo Gusti Allah. Alhamdulillah biyen aku ora eman-eman ngaten nggih. Ya aku mesti jadi melu-melu andil menanam saham untuk di akhirat. Iki sing arep turunan pun ditutup. Bapak jadi masjid akan dibuka lagi. Napa menika saluran investasi kita wonten ing akhirat mangkin menawi panitia mbok menawi sampun leren nirang sele badhe bangun malih taman pendidikan Al-Qur'an. Niku nggih boten kurang penting. Sebab sing ramekno masjid niku nggih bocah-bocah sing tek sate sekolah ten madrasah, bocah-bocah sing tek niki ngaji para bapak para ibu. Misalnya zaman bangun masjid apike kaya ngene tapi gak ana cah ngaji, gak ana cah sekolah ning madrasah, paling-paling sok ben masjid niku nggih kosong. Mila bangun TPQ niku berarti bangun generasi selanjutnya yang akan meramaikan masjid. Mudah-mudahan bangunan TPQ makin bisa terlaksana dengan baik, dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Ya sementara panitia kena seneng-seneng lah. Syukur karo pangeran. Tetapi kula ngemutaken ada yang lebih penting lagi, bahkan lebih sulit daripada panitia ini membangun masjid. Sebab kalau membangun itu modalnya modal materi. Duit,
banyak orang yang memberikan infak, jadilah masjid itu, kemudian kita mengerjakan. Tetapi untuk tugas sak lajengipun setelah masjid ini jadi, niku lebih sulit daripada sekedar membangun. Karena tugas selanjutnya para panitia niku bagaimana masjid niki bisa rame, masjid ini bisa makmur. Makmurnya masjid itu hanya ditandai manakala yang jamaah itu banyak. Niku tanda utama masjid niku makmur. Ono masjid gede mewah tapi gak ono sing jamaah. Iku masjid namine mboten makmur. Sing makmur mung bangunane mawon, lemu tapi tidak ada isi. Mula panitia arep segera disusun pengurus-pengurus sing nanti akhirnya mengarah kepada bagaimana masjid niki bisa ramai jamaah. Bisa ramai untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, kangge ngaji, kangge maca Quran, kangge zikir, sak terasipun, senes-senesipun. Ini tugas berikutnya. Dados ya sajake ngono enteng. Bagaimana masjid itu bisa ramai ini sajake enteng. Tapi sebenarnya itu berat daripada jenengan namung bangun. Kita akan memakmurkan masjid, niku berarti kita harus melawan nafsu kita. Kuduani nglawan nafsune awake dhewe. Pas wayahe masjid salat, pas wayahe masjid ana kegiatan, kita harus melawan nafsu kita bagaimana salatnya niku saged rame dan bagaimana kita bisa mengikuti kegiatan pengajian di masjid. Jadi lawan ini ku awake dhewe. Ning bagaimanapun masyarakat di sekitar masjid niki harus berterima kasih, harus bersyukur kepada Allah karena keberadaan masjid menjadi mau'izah kita, menjadi pitutur kula sampeyan kabeh. Kenaten Pak. Umume wong niki kalau hati-hati mesti tertarik. Hatinya tertarik, tersentuh, kelingan apa yang ada di situ. Atau bangunan itu untuk apa? Ya sebagai sama yang pasar. Hati sama mesti tertarik ini di rumah sini pasar. Atau di mall, atau di rumah mall. Sampean meruh kuburan, sama mesti berpikir itu adalah tempat orang mati, termasuk tempat saya besok. Ini diharapkan ketika sampean meruh masjid, sama juga berpikir ini adalah Baitullah, tempat saya berjamaah, tempat saya beribadah. Ojo sing kilingan ku nek mung meruh pasar tok, meruh mall tok, meruh kuburan reko-reko ora weruh. Pernah masjid rekor-rekor orang kecuali itu terutama yang ada di sekeliling masjid ini pasti panjenengan belek no. Setiap masuk waktu hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Niki nek atine ora man amana billahi wal yaumil akhir, krungu swara adzan suku-suku wis sedih rasane. Wayah wong turu ngeker kok yo ya Allah, komen ana ujiane sing awak milik-milik. Mulane inna ma ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Ini ciri-ciri orang takwa. Mula cocok sangat masjid ini berpasani Baitul Muttaqin, tempat orang-orang yang takwa. Artinya dengan amanah billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Hadirin rahimakumullah, kami berharap, kita semua berharap keberadaan masjid ini
saestu saged mendukung kita, mendorong kita untuk lebih semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi makin bagi Ramadan. Semoga hati kita bergerak untuk meramaikan masjid, rame-rame kita melaksanakan sholat tarawih, gitu ya. Dan kalau ada kegiatan-kegiatan lain, barangkali pengajian-pengajian. Banyak sekali daun-daun Kanjeng Nabi sifatnya itu tahniah, nyeneng-nyeneng datang tiang ingkang ramekna masjid. Kalau saking griya menyatet pirang-pirang tak legake golek dalil-dalil ning gone hadis-hadis subhanallah. Niku wonten hadis saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Kanjeng Nabi dawuh, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarakumullahu fi man indahu. Nek ana kaum kumpul ning masjid, baitin min buyutillah niku masjid. Padha bareng-bareng maca kitab Allah, padha terus-terusan bakal dipun paringi ketentreman, ketenangan. Ahli kaum niku wau bakal tenang, bakal tentrem, bakal dilindungi karo malaikat lan dipamer-pamerke Gusti Allah wonten ing makhluk ingkang wonten ing langit. Kae delok ning Baitul Muttaqin terus sawetan kayak kawula do kumpul, do maca Quran, do zikir, do maca sholawat. Insyaallah. Bahkan ada hadis Gusti Allah niku nek badhe nurunaken siksa. Dateng kaum niku didelok sik masjid. Masjid iki kosong apa masjid iki rame jamaah apa ora? Nek sekirane akeh sing wis ning masjid niku ditunda karo Gusti Allah. Azabe ditunda dening Gusti Allah atau nek kadung medun dan diangkat meneh dening Gusti Allah mergo ndelok wong sing padha ngramahake masjid, wong sing do jamaah masjid. Allahumma amin. Dan sekaligus keberadaan masjid ini bisa menjadi tolak balak bagi kita semuanya. Ini kita harapkan. Hadirin rahimakumullah, ibu-ibu, yang mesti kita punya kewajiban, punya tanggung jawab bagaimana keberadaan masjid ini bisa terawat dengan baik. Kebersihannya terutama karena ini ditekankan oleh Kanjeng Nabi. Bahkan rumiyin enten seorang wanita berkulit hitam. Wanita berkulit hitam yang biasanya itu khidmah bagi masjid, nyaponi masjid, nyingkir no barang-barang semua perlu sangka masjid, ngasih apa temboknya apa di masjid. Rasulullah masuk di masjid itu kebetulan betul menemukan wanita hitam itu, hitam putih. Kalian masuk datang para sahabat. Orang itu sing biasa resik-resik ora ketok nang. Lajeng dipun kabari bilih tiyang setrika wae bangun itu sedo Kanjeng Nabi. Sedo sakniki sampun dipun kubur. Kanjeng Nabi ngeduk duka sithik. Napa kowe ora kandha karo aku? Kok ora aku ora dikandani nek wong wedok sing khidmah ning masjid iki wis sedo mlebu. Kanjeng Nabi nyuwun dhateng para sahabat didohno kuburane sareng-sareng diderek kali sahabat ten sareane lajeng Kanjeng Nabi salat ten sarean lajeng ndonga dhateng tiyang setri sing biasa nyaponi masjid. Ini menunjukkan bahwa perhatian Rasulullah dhateng tiyang-tiyang sing khidmah dhateng masjid itu sangat kuat dan bahkan diradake karo Kanjeng Nabi donga mara ning sarean. Insya Allah
Walaupun Kanjeng Nabi sekarang sampun sedo, tetapi hakikatipun Kanjeng Nabi masih sugeng. Bisa juga masih bisa hadir di sini, ikut bersama-sama dengan kita. Kalau ada salah satu pengurus takmir masjid yang meninggal, bisa juga Kanjeng Nabi juga ikut takziah pada saat itu. Allahumma amin. Inilah pentingnya. Hadirin rahimakumullah, moga intinya kita jadikan masjid ini untuk support kita beribadah pada Allah, untuk memperbanyak amal kita, persiapan kita besok kalau selang kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bejang menawi kalau sampean sowan dan bersambut Allah menika tidak ada siapa-siapa, tidak membawa apa-apa, hanya sendirian saja. Yang kita bawa amal kita. Anak tidak lagi purun derekaken kita, morone kuburan. Apa meneh bojo sak gelem-gelem. Semua harta kita tinggal. Apa saja kita tinggal, kita hanya sendirian di dalam kuburan. Satu teman kita tidak ada lain adalah amal kita. Mula dalam ayat Al-Quran diperlihatkan bahwa orang itu akan hadir pada besok hari kiamat sendirian. Qurannya waktu sendirian, waktu 4 surat Al-An'am. Orang itu sendirian soal kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dengan siapa-siapa. Nah, melalui kita imut kasihnya para saudara, mestinya kita terbuka. Kalau saya sendirian besok di akhirat, yang menjadi teman saya hanyalah amal saya. Sama harus muhasabah. Bisakah amal yang sekarang kita lakukan ini besok menjadi sahabat yang menghibur kita, menjadi sahabat yang menemani kita ketika kita di dalam kesendirian nanti. Mula kita ini harus cinta pada diri kita. Uang itu seneng karo awake dhewe. Makna seneng karo awake dhewe itu tidak berarti dimanja. Dienak-enakno mangan, dienakno turu, dienakno apa-apa, dienakno secara fisik tidak. Tapi kasihan pada dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, itu artinya awake diapi-api, awake dipermakno, disinggahno amal sakake-akeh kanggo awake dhewe. Itu namanya orang mencintai diri sendiri. Tidak benar. Orang itu cinta pada dirinya sendiri kemudian dimanjakan jalan-jalan, jajan-jajan tanpa ada amal untuk akhirat. Benar-benar kesehatannya dijaga, pakaiannya juga carikan yang bagus-bagus karena cinta pada diri sendiri. Bukan itu yang dimaksud. Cinta pada diri sendiri adalah ngeman supaya sumber awak selamat ning akhirat. Inilah yang namanya cinta pada diri kita sendiri. Sebab ada dahulu dari ba'dul ulama kalau tidak salah menika wonten sang senangipun kitab yang bisa yang biasa kita baca, Nasaihul Ibad, niku ada di sana. Semua kabeh tiyang niku badhe ketekan patang perampok. Perampok pertama adalah malaikat Israel. Malaikat Israel ini satu ketika akan datang kepada kita memaksa mengambil nyawa kita. Jika nyawanya awake dhewe. Kenapa disebut perampok? Karena pasti dan kita tidak akan bisa ingkar. Pasti itu akan diambil nyawa kita karena malaikat Israel. Kemudian ikan KPK ibu-ibu. Besok kalau kita sudah masuk di dalam kubur akan datang perampok yang kedua. Isinya itu ular-ular kuburan.
akan merampok daging kita, akan merampok hati kita, mata kita. Kalau yang pertama diambil itu mata kita oleh ulat-ulat itu. Kenapa dikatakan perampok? Karena kita nggak bisa berdaya, kecuali hanya menyerahkan monggok ambil. Karena itu sudah bukan milik saya hanya amal. Kemudian perampok yang ketiga, sampai ingat ini adalah ahli waris kita sendiri. Anak-anak cucu awak itu mati akan mengambil paksa duit yang kita kumpul, yang kita simpen ning bank, kok nang rekening, kok umpet nang di sumber bakal disitu karo ahli waris. Kita tidak bisa berdaya apa-apa. Tapi perampok yang keempat ini yang menakutkan. Perampok yang keempat, orang-orang yang sekarang ini kita sakiti, kita zalimi, kita buat sedih. Itu besok ke akhirat akan menuntut kita. Menuntut dan akan diputuskan oleh Allah. Amal-amal yang kita lakukan sekarang ini itu sebagai ganti daripada kesalahan-kesalahan kita. Ibu-ibu rasanya dulu misalnya sampai akhirat amal ibu akan jalur untuk ngijoni salah sampai dari dulu mergo rasanya dulu. Ada orang hutang tidak membayar, besok akan dituntut, hutangmu akan diambil, akan diwujudkan dalam bentuk amal yang kamu lakukan. Nah ini sama bisa bayangkan, nah orang yang menuntut itu demikian banyaknya, amal apa yang bisa kita buat ganti? Maka saat ini mesti kita harus pikirkan, subhanallah, karena tampaknya sekarang ini mati kok gampangnya orang bisa ini bos. Baru saja kemarin ada teman saya jauh di bawah saya mati ya. Belum itu belum ngerti. Napa Gusti Allah kok ijek untuk ngeman aku akhirat orang bar mati mau padahal kalau umur 70 tahun bos. Kalau hidup kata siti harus mulai. Sing sebawah kami itu sudah banyak yang meninggal. Tapi kalau mireng dia, kalau gitu, ayo ceritanya kiai itu akan dipanggil oleh Allah manakala sudah baik. Nek wis apik, tumak ninah, atine wis anteng, niku akhir Gusti Allah akan memanggil sowan kehadirat Allah. Tapi nek isih rada belum titik-titik ngoten niku mboten tinggal dipundhut kali pengiran. Mula kepen dadi wong apik tenan nggih wedi kula terus. Itu dipundhuti karo Gusti Allah kaya rencang-rencang kula sing sampun sae foto-foto kiai mungkin di pondok biyen tukang dolan kali kula badhe nanti tahun iki istiqomah. Sholat tahajud, sholat duha, mulai nggak tahu kuat kesejulah situ. Subhanallah, kenapa saya masih disisakan oleh Allah? Kenapa kira hidup masih disisakan oleh Allah? Ya, mudah-mudahan sejeneng wong ini jalur umur panjang itu tidak boleh, kecuali hanya dua alasan. Wong ora pantes jaluk umur dawa kecuali hanya dua alasan. Satu, untuk ibadah datang Allah. Nomor loro alasan kangge jaluk ngapura datang Gusti Allah. Nek jaluk umur dawa wis diparingi umur dawa wong kanggo ngalor ngidul dolanan HP itu apa artinya? Tidak ada artinya apa-apa. Umur dawa yang diberikan oleh Allah itu harus ada tujuan pokok. Kangge nambah amal, kangge ngurangi dosa. Mudah-mudahan kita semua panjang itu diberi Allah kesempatan kita sampai tua untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesempatan oleh Allah untuk meramaikan masjid. Boleh atau moga Gusti Allah akan memanggil kita
nek pancen wis ana sing ganteni aku marane masjid. Nek iku anakku wis gelem ganteni marane masjid, monggo Gusti jenengan badhe mundhut kula. Tapi selagi anak-anak kula tasih dereng teng masjid, kula nyuwun sampai ada kesempatan. Kalau saya mati, masjid ada yang meramaikan sebagai hati saya. Ini harapan kita, alhamdulillah. Ini dua kerja keras para panitia. Ugi diberi catat dengan Allah yang jihad. Jihad memperjuangkan agama Allah. Dengan keberadaan masjid ini, insya Allah manfaatnya, maslahatnya, dunia dan akhirat akan banyak sekali. Mula rumiyin imut nalikane napa menika jenengane meletakan batu pertama masjid niki. Kula niku sempat donga ya Allah Gusti. Kula nyuwun panjang Gusti. Sampai kula mati sadar derek meresmikan masjid itu alhamdulillah berkali umur anda sampai iso orang masjid ini saya harus ngerti masjid itu halal waduh orang itu di sini kalian tiang-tiang termasuk masyarakat pagi dan minggu ini kita membangun madrasah, membangun pondok terus masjid itu lagi dikit. Gua dengan tegas mengatakan masjid ini tak bangun harus tebak. Nek jamaah harus tebak tak bangun. Kau jalur si model apa tak turuti. Tapi setelah dulu tebak bener sih. 20 tahun mah. Untuk masjid-masjid pulang-pulang semua aku tinggal jalan dua dari seluruh memakai seluruh ujian kedua jangan ngomong tak boleh. Masih masjid dari pakai apa bisa penyimak. Nah saya itu mulai kebak tapi tak sampai saya kebak ini. Jadi kalau ditunduk lah kebak dua bisa kebak itu dua bisa ini banget. Sebenarnya kita fungsikan masjid sebaik-baiknya untuk kita maupun dengan kita mengakui kesalahan-kesalahan untuk Allah bikin dan Allah Subhanahu wa taala merenungi apa itu namanya kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita untuk kita mengabdi kepada Allah dari mampu menambahi ibadah ini untuk berdoa pada Allah mudah-mudahan untuk kita diberi duriatan penghibah keluarga yang baik dan ahli sholat, ahli jamaah, ahli ibadah, amin ya rabbal supaya hidup kita di dunia di akhirat ini berkah. Allah ini kita bakalan sulit, orang bakalan sulit kita itu enak ya rasulnya, susah ya rasulnya, rekoso ya rasulnya. Semuanya di dunia ini terbatas. Sesuai itu sebenarnya akhirat. Kalau di tempat yang lama selama-lamanya nanti tidak kurang amal, tidak punya amal, betapa ruginya kita. Ngomong kesempatan sudah diberikan oleh Allah. Nabi masjid ini dibangun. Dulu saya pernah mengatakan adalah proyek Allah ketika ada wakaf. Akan dibangun masjid, akan dibangun madrasah itu adalah proyek Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean diparingi rezeki supaya proyek Allah ini dilaksanakan, alhamdulillah. Orang sini sudah melaksanakan proyek Allah melalui rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menikah sekedar ngomong menikah, tambah nasihat sampai pulau. Khusus itu datang ke takmir, datang ke saudara-saudara yang ada di lingkungan masjid ini. Marilah kita rawat sebaik-baiknya. Mudah-mudahan masjid ini sebagai lantaran besok kita diberi kemudahan oleh Allah beranikan niat silatul mustaqim. Karena dikatakan ada 7 kelompok yang besok akan mendapatkan perlindungan Allah. Bisa tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ada 7 kelompok yang satu di antaranya adalah orang yang
qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Semua sing atine iki dicantel nang masjid. Artinya ketika pulang dari masjid, pulang ke rumah, sampai di rumah pikirannya selalu masjid di sana ada mau dulu. Jadi pikirannya selalu hingga masjid. Bahkan banyak sekali kasus-kasus yang saya lihat. Sopong dari apa masjid itu sebagai rumahnya. Artinya pikirannya itu selalu saja masjid. Insya Allah akan diberi rahmat, akan diberi kelonggaran oleh Allah SWT. Ya, sangat syukur kepada Allah ada masjid ini. Mari kita tata, kita jaga, kita ramaikan jamaahnya, kita ramaikan zikirnya. Marilah hati kita tempatkan di masjid ini. Jadikanlah masjid ini sebagai rumah hati kita. Sampai nanti kita meninggal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid sebagai saksi, ya Allah. Saya bisa berkata, ya Allah, saya belum membangun masjid. Ya Allah, pamer kalau bisa Allah, masih main amal itu ada musuh. Ya Allah, saya belum kamu bangun masjid terus ini. Ini kami menikah belum paling sabar, Gusti, paling keringanan, Gusti. Masjid dibuat jamaah sampai ada di kuburan selalu mendapatkan pahala masjid dari sampai jannah. Sebab ini termasuk sedekah jariyatin, sedekah yang akan menyentuh ganjaran. Sampai meletakkan satu jubin di masjid ini, jubin itu dibuat salat sama dia akan dapat kiriman pahala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di tempat-tempat proyek Allah yang lainnya. Di TPK nanti akan dibangun. Selagi dibuat ngaji oleh anak-anak, sama akan diberi jalan oleh Allah di kubur. Kubur padang jembar, kancane amal solih solihah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semacam hadirin yang dari pelaku saya suruh ini masih manfaat berkah. Sakit menjadi mu'izah kita, sakit jadi pitutur kita sewaktu-waktu ada azan, sewaktu-waktu kita melihat masjid ini. Alhamdulillah, saya telah menanam saham akhirat di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk doa saya mohon saya Kiai Robi Hamdan. Saya ulang semakin terkadang menjadi Prabu dengan kata Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وأسلم رضاك عن صحابة الرسول أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا حامدين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما يرضيك. اللهم يا الله يا هادي المضلين ويا رحيم المذنبين ويا مقيل عثرة العاسرين ارحم عبادك هذا العظيم. اللهم يا الله أنت الله يا ربنا ولا كل شيء ويا معبودنا كل شيء ويا أفريقيا الشعب يا الله العظيم. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربي أنزل منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم اجعلنا هذا المسجد مسجدا مباركا مسجدا مباركا مسجدا يجري فيه أحكامك يا الذين وجاءوا لعبادك يا حي يا قيوم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة ورشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin wal hadirat an-nujaba rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adicara wonten dalu punika sampun lumambah kanthi lancar. Saking kawula anggenipun kawula mimpin wiwit awal ngantos akhiripun kathah kekirangan saha kekilafan, kawula nyuwun agunging samudra pangaksami usana kawula pungkasi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasuwun grup